Tiba-tiba HP berdering. Ternyata panggilan dari si A. Rupanya dia mau mengajak gue untuk bertamu di rumah neneknya. Karena sudah cukup malam dan lumayan mengantuk, gue menjawab cepat dan mengiyakan ajakannya. Keesokan hari, sepulang sekolah, A sudah standby di warung samping sekolah, tempat biasa dia menunggu. Gue yang pertama mikir kalau rumah neneknya ada di sekitar sekolah, ternyata salah besar. Rumah neneknya terletak di kota sebelah dan harus menaiki kereta untuk sampai sana. Karena gue tahu dan hafal sifat A yang tidak bisa ditolak, apalagi sudah mengiyakan. Lagi-lagi gue menurut dengan ajakannya. Kami menaiki kereta sekitar 1 jam hingga sampai di tempat tujuan. Dan beruntungnya gang masuknya ternyata tidak jauh dari stasiun tersebut. Lalu setelah memasuki gang itu, A sempat menyuruh gue untuk menunggu di warung yang kami lewati. Dia bilang dia mau mampir ke rumah omnya sebentar, dan gue mengiyakan. Setelah lumayan lama menunggu, A datang dan langsung mengajak gue melanjutkan jalan masuk dalam gang menuju rumah neneknya. Sampailah gue di rumah yang dia aku itu rumah neneknya. Tetapi rumah itu dikunci dari luar. Dan lagi-lagi gue gak curiga sama sekali. Gue mencoba bertanya, "Nenek gak di rumah ya? Digembok tuh?" Dia bilang, "Iya, tadi kata om, nenek lagi ke depan. Makanya ini sekalian dikasih kuncinya sama om biar kita bisa masuk duluan dan nunggu nenek di dalam." Tanpa menaruh curiga, gue menuruti semua perintah dia. Lumayan lama gue menunggu sambil makan jajanan ringan yang dibeli sama A. Tetapi dari sekian banyak makanan yang dia beli, hanya 1 botol air yang dia sediakan. Itu pun sudah berkurang 1/4, yang seingat gue pengakuan dia itu bekasnya. Akhirnya gue minum juga air itu, sampai tersisa kurang lebih setengah. Gak berapa lama, gue ngantuk, dan semua gelap. Gue gak sadar lagi. Sampai gue ngebuka mata, dan sadar, gue sudah berada di depan rumah nenek si A, dan rumah itu dalam keadaan digembok. Panik. Saat itu gue mencoba memeriksa barang yang gue bawa. Semua lengkap. Dan ada satu hal yang mengganjal. Terselip uang 50.000 dalam kantong gue. Seingat gue sebelum berangkat, duit gue cuma tersisa 20.000. Dan itu pun sudah terpakai untuk ongkos kereta. Setelah nyawa terkumpul, gue mencoba untuk menelpon A. Hingga 5 kali panggilan tak ada jawaban. Hanya 1 SMS yang masuk dan itu dari dia. Begini bacaannya. "Maaf ya, aku harus pergi. Ada urusan keluarga mendadak. Kamu tadi tertidur dan gak bisa dibangunin. Jadi aku tinggal kamu di depan. Nenek juga harus pergi dan rumah harus digembok. Maaf ya, aku udah tinggalin uang buat kamu pulang di kantong." Syok, panik, bingung, mau nangis. Semua bercampur saat itu. Akhirnya dengan bertanya sama orang di sekitar gue pun menemukan jalan menuju stasiun dan pulang dengan selamat. Sesampai rumah dan berganti baju, tiba-tiba gue terdesak ingin buang air kecil. Setelah celana dalam yang gue kenakan gue lepas, saat itu gue sadar kalau perawan gue hilang. Karena terdapat bekas darah yang lumayan mengering, bengkak dan perih yang baru terasa saat itu. Seketika
gue jatuh terduduk tanpa tenaga. Gue sadar ini akhir dari hidup gue.